Oke, teman-teman, kita lanjutkan pada video pembahasan mengenai dividen ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang properti dividen. Sebelumnya kan sudah cash dividen. Ini adalah yang bentuk umum ya, yang selalu setiap tahun itu dan setiap apa namanya perusahaan di bursa efek itu selalu memberikan cash dividen ya. Dividen dalam bentuk kas. Ini adalah bentuk paling umum dari dividen ya. Oke, nah sekarang ada juga bentuk yang kedua, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk properti. Seperti itu ya. Kenapa demikian? Ingat, dividen ini sebetulnya adalah diputuskan di RUPS. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengulangi ini ya. Diputuskan dalam rapat umum pemegang saham bahwasanya nanti perusahaan akan memberikan dividen. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti diputuskan juga dividennya dalam bentuk apa kalau ternyata cash-nya udah seret gitu. Ya udah bisa dalam bentuk properti dividen. Jadi dalam bentuk aset yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Nah, ingat bahwa kepemilikan kita ya dalam bentuk saham di perusahaan itu adalah kepemilikan atas aset, klaim atas aset ya, setelah dikurangi liabilitas tentunya ya. Jadi itu adalah klaim atas total aset. Nah, total aset itu ada yang dalam bentuk cash dan ada yang dalam bentuk non cash ya. Nah, ini bisa PPE ya, bisa properti investasi gitu ya di PSAK 13 ya, PI ya atau properti investasi. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya biasanya ya, properti dividen ini adalah dia apa namanya bukan PPE ya, tetapi dia dibagikan dalam bentuk properti investasi ya di PSAK 13 ya. Nah, kenapa properti investasi? Properti investasi itu pada dasarnya nanti akan kita bahas apa namanya? Ya bisa kita coba samakan gitu ya, mirip dengan investment ya, mirip juga dengan ya paling tidak ini short term investment ya. Properti investasi itu yang biasanya kita punya aset tapi bukan dipakai untuk kegiatan bisnis perusahaan, tapi dipakainya untuk apa? Ya untuk misalkan bisnisnya adalah jualan cilok gitu ya. Nah, properti investasi dalam bentuk apa? Tanah gitu ya. Terus disewain ke punya ruko dan sebagainya disewa-sewain. Nah, itu kan. Jadi properti investasi itu tidak digunakan dalam bikin cilok, tetapi apa? Digunakannya untuk menghasilkan order income ya, seperti itu. Income streaming tapi bukan yang main bisnis prosesnya ya. Bukan jualan cilok, kan cilok tadi adalah bisnis proses utamanya. Sehingga ya itulah aset yang dimiliki untuk disewain gitu ya, untuk disewain, untuk menggenerate income, other income ya. Sedangkan kalau dari cilok kan dapat income-nya berasal dari sales. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya adalah properti investasi atau surat berharga ya, investment in ya properti investasi kan bisa tanah ya, tapi yang dalam bentuk tanah misalkan ya, yang disewakan atau ruko gitu ya, yang disewakan. Nah, ada juga investment. Investment itu nanti ada di chapter 17 ya. Dua pertemuan setelah ini ya. Ada investment in bond dan ada investment in equity ya, in equity. Nah, ini berarti si perusahaan tersebut membeli saham ya perusahaan lain. Ya, seperti itu. Nah, biasanya yang dibagikan untuk properti dividen kalau tidak properti investasi berupa tanah atau bangunan ruko gitu yang disewa-sewain, biasanya adalah yang ini investasi ya, investasi yang short term investment gitu ya, atau short term atau long term investment. Jadi di investment in bond atau investment in equity. Nah, jadi tiga hal ini ya. Pertama properti investasi, kedua adalah investment in bond, ketiga adalah investment in equity ya. Itu kalau ketiganya ada. Seperti itu ya. Nanti tinggal dipilih mau yang mana yang mau dikasihin kalau cash-nya tidak cukup. Nah, kalau PPE ya tidak ya, karena PPE digunakan untuk proses bisnis perusahaan. Oke, aturan mainnya adalah seperti apa? Pada saat pengumuman dividen, properti harus di restatement dulu ya, dicatat pada fair value ya. Dari situlah baru kita ketika dicatat kita restate dulu ke fair value-nya, tentunya nanti yang pada pasangannya adalah apa? Gain atau loss gitu ya. Gain atau loss atau dalam bentuk unrealized ya. Kenapa unrealized? Karena kita men-setting aset kita, meng-adjust aset kita, menyesuaikan aset kita agar sesuai dengan fair value-nya. Gitu ya. Nah, fair value-nya itu kan tidak kita jual ya. Oleh karena itu notasinya adalah unrealized ya. Unrealized holding gain or loss gitu ya on income. Nah, biasanya seperti ini ya. Dan ini masuk ke order
income ya di income statement. Oke, nah kalau gitu yang perlu kita lakukan ketika mau membagikan properti dividen ini adalah merestate dulu properti yang akan kita bagikan ya. Oke, pertama kita baca soalnya. Contohnya pada tanggal 22 Desember, PT Solidaritas mengumumkan pembagian dividen properti bukan cash berupa investasi saham ya pada PT Sepakat yang memiliki book value sebesar 500 juta. Proses pencatatan atas pembagian dividen tersebut dilakukan pada tanggal 5 Januari. Ya, jadi ini pengumumannya ya, pengumuman. Kemudian pencatatannya berarti no entry ya. Ingat kalau pencatatan selalu no entry ya. Sedangkan pembayarannya tanggal 27. Jadi ada 3 tanggal ini ya. Tanggal 22 Desember yang pertama, kemudian tanggal 5 Januari yang kedua, dan yang ketiga adalah tanggal 27 Januari. Yang no entry adalah yang tanggal 5 Januari karena dia adalah pencatatan saja. Nah, oke, kita lanjutkan. Pada tanggal pengumuman dividen, nilai wajar investasi adalah sebesar 700. Dari 500 naik tuh ke 700 ya. Berarti ada gain ya di sisi kredit. Ya sudah, kita langsung catat dulu ya. Pengumumannya pada saat pengumuman pada tanggal 22 Desember kita melistate dulu nilai si investment in equity-nya ya. Ya, menjadi berapa? Dari 500 gitu menjadi 700 ya. Selisihnya adalah 200 kan? Nah, seperti itu ya. Sehingga nanti di debit adalah equity investment, di kreditnya adalah UHGLI ya. Nah, barulah nanti langsung disetting return earnings pada property dividends payable sebesar 700.000 ya, karena nilai kan udah jadi 700 sekarang ya, bukan lagi 500. Nah, oke, kemudian kita lanjut pada saat pencatatan no entry seperti biasa. Pada saat pembayaran di 27 Januari kita langsung membalik saja property dividends payable pada apa? Pada equity investment. Equity-nya nanti equity investment-nya berarti langsung kita hapus nanti ya. Pada kapan dihapusnya? Pada saat pembayaran. Nah, sebesar 700.000 per tanggal 27 Januari. Nah, begitu teman-teman. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan pada video selanjutnya untuk membahas tentang apa? Tentang liquidating dividend. Terima kasih.